Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Di video kali ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya. Video sebelumnya kita sudah mengimplementasikan collision detection pada game kita. Jadi ketika player bertabrakan dengan enemy, maka permainan akan berakhir. Di video kali ini kita akan memberikan add true end game condition. Jadi jika bertabrakan dengan enemy, game akan berakhir. Tetapi jika player berhasil mencapai harta karun, maka game akan restart. Jadi player akan kembali ke posisi semula. Lalu di video ini kita juga akan mengimplementasikan specific win and lose condition, di mana ketika player berhasil mencapai harta karun, maka akan muncul tulisan kamu menang. Kemudian jika player bertabrakan dengan enemy, maka akan muncul tulisan kamu kalah. Seperti itu. Oke, sebelum menuju ke sana, saya akan memberikan background pada game kita. Jadi game kita di sini belum mempunyai background, masih backgroundnya putih. Kita akan memberikan background sesuai dengan aset yang kita miliki. Jadi asetnya ini sudah kita tentukan. Jadi untuk asetnya bisa kalian download di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Oke, langsung saja di sini di kelas game kita punya constructor. Di dalam constructor ini kita tambah sebuah parameter namanya image pet seperti ini. Kita buat sebuah constructor. Lalu di dalam constructor kita tambahkan beberapa objek atau kita tambahkan beberapa variabel berdasarkan parameter ini. Kita buat variabel namanya background image. Oke, background image isinya by game image load. Kemudian kita isi image pet seperti ini. Lalu kita buat lagi sebuah variabel self image sama dengan by game transform scale. Kemudian kita isi background image, lalu untuk ukuran width height-nya nanti kita tentukan width height. Oke, seperti ini. Jadi untuk transform scale digunakan untuk memberikan ukuran pada background kita. Oke, seperti ini. Karena di sini di konstruktor kita tambahkan sebuah parameter, berarti di dalam pemanggilan di bawah sendiri di new game, di sini kita tambahkan juga sebuah parameter image pet. Untuk parameternya ini kita berikan sebuah alamatnya di asset, kemudian namanya background.png seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini di dalam kelas game, ya, di sini kita tambahkan self image, kemudian bukan self image tetapi self game screen. Jadi kita akan menambahkan background sama seperti yang di atas, tapi kalau yang di atas kan warnanya putih. Di sini kita isikan blitz, kemudian self dot image, kemudian koordinatnya kita mulai dari 0,0 seperti ini. Kemudian kita save. Ya, kemudian coba kita run. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi kita sudah berhasil menambahkan background pada game kita. Ya, jadi kalau tabrakan, game over seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan win and lose condition. Oke, sebelumnya kita sudah membuat sebuah kondisi seperti ini. Ketika player bertabrakan dengan enemy, maka game over is true, permainan berakhir. Namun, jika player bertabrakan dengan One Piece atau sudah mencapai harta karun, permainan juga akan berakhir. Nanti kita akan membuat bagaimana caranya agar ketika player sudah mencapai One Piece atau sudah mencapai harta karun, maka is game over is
false. Kemudian permainan akan mengulang dari awal. Jadi kalau sudah mencapai harta karun, kita menang dan permainan kembali ke awal. Seperti itu. Oke, sebelumnya di sini saya akan membuat sebuah variabel namanya did win. Ini saya set defaultnya false. Oke. Saya buat variabel namanya did win sama dengan false. Lalu di sini saya akan menambahkan sebuah perintah did win sama dengan false. Nanti di sini saya akan menambahkan sebuah teks. Jadi nanti kalau bertabrakan dengan enemy maka you lose, seperti itu. Tapi sebelum kita membuat sebuah teks, kita harus melakukan inisialisasi teks tersebut. Oke, di sini di yang paling atas. Oke, di sini saya berikan sebuah inisialisasi by game.font.init seperti ini, kemudian font sama dengan by game.font.sysfont. Di sini saya berikan Comic Sans seperti ini. Jadi untuk fontnya terserah kalian bisa menambahkan Times New Roman, bisa menambahkan Arial. Kalau saya di sini namanya Comic Sans. Lalu untuk ukurannya saya set 75 biar ukurannya itu lebih besar daripada objeknya, biar kelihatan seperti itu. Oke, di sini kita sudah menginisialisasi sebuah atribut namanya font, isinya Comic Sans ukuran 75. Oke, di sini kita akan panggil. Oke, saya tambahkan sebuah variabel namanya text seperti ini. Isinya font titik render. Ketika kita kalah, maka akan muncul tulisan you lose seperti ini. You lose sambil ada smiling seperti ini. Kemudian true. Terus warnanya kita set black color. Oke, seperti ini. Terus kita tambahkan self game screen seperti ini, terus bleed, terus kita berikan variabel text, koordinatnya 300,350 seperti ini. Oke, terus kemudian di sini kita berikan by game display update, jadi kita update displaynya, kita berikan clock type. Jadi kalau kita bertabrakan dengan enemy, maka dia akan nge-freeze. Frame yang ditampilkan cuma 1 frame per detik. Jadi kita set 1, terus break seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan dia bertabrakan dengan enemy, game over true, did win false, seperti ini. Kemudian akan muncul you lose, seperti itu. Kemudian kita kopikan saja ini. Untuk yang One Piece, untuk yang ketika kita sudah mencapai harta karun, kita samakan. Cuma di sini did win-nya kita berikan true. Seperti ini. Kemudian tulisannya menjadi you win. Kamu menang. Smile-nya kita ubah. Untuk koordinatnya sama 300,350 biar dia berada di tengah. X-nya 300, Y-nya 350. Ini display update, ya seperti ini. Kita sudah mengimplementasikan win-lose condition. Lalu kita buat sebuah kondisi if did win. Jadi kondisinya itu berada di luar while not. Jadi dia tetap masih berada di dalam function run game loop. Oke, di sini kita set if did win dua self run game loop. Jadi kalau kita menang maka game akan kembali ke function run game loop, artinya nanti kita akan mengulang permainan. Kemudian else return, ya seperti ini. Jadi jika kita menang maka permainan akan mengulang.
Kemudian kalau kita kalah, maka permainan akan berakhir. Ya, seperti ini untuk implementasi dari kode yang kita buat, implementasi win-lose condition. Sekarang coba kita run ya. Kita run. Ya, hasilnya seperti ini. Ini hasil dari game yang telah kita buat. Background sudah berhasil kita tambahkan. Sekarang kita coba, kita akan mencapai harta karun atau mencapai One Piece. Ya, you win. Muncul tulisan you win. Dan player kembali ke posisi semula. Game berulang. Coba kalau kita tabrakan dengan enemy. Ya, you lose. Dan permainan berakhir. Jadi, kita sudah berhasil mengimplementasikan lose and win condition. Kita sudah berhasil mengimplementasikan font karakter, jadi kita sudah bisa memberikan font pada game kita. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Nantikan untuk sesi terakhir dari pembuatan game kita di video terakhir besok. Jadi video selanjutnya itu adalah video yang terakhir untuk implementasi game ini. Saya harap bermanfaat bagi kalian semua. Semoga kalian dapat mempraktekkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.